Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jumat sharing yang insya Allah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan saya Upi atau Umi Lutfiah nama panjangnya. Saya dari bidang KBKR perwakilan BKKBN DIY yang pada kesempatan Jumat pagi ini yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021 akan menemani sahabat Jumat sharing dalam kegiatan Jumat sharing sesi 27. Nah, tema yang akan kita angkat untuk sesi kali ini adalah terkait dengan vaksinasi keluarga atau vaksinasi saomah. Seperti kita ketahui bersama bahwa BKKBN telah mendapatkan amanah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang diadakan pada tanggal 21 Juni 2021 untuk turut berperan aktif dalam kegiatan vaksinasi keluarga. Vaksinasi ini memiliki 4 sasaran. Yang pertama adalah ibu hamil, yang kedua adalah ibu melahirkan, yang ketiga adalah balita, dan yang keempat adalah anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Dalam rangka menjalankan amanah BKKBN kali ini bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI sebagai salah satu cara untuk mendekatkan program vaksinasi ini pada level paling bawah yaitu pada tingkat pedesaan. Selain itu, potensi jumlah bidan yang kurang lebih hampir 400.000 se-Indonesia dipandang mampu untuk membantu program vaksinasi keluarga ini. Nah, untuk lebih jelasnya terkait vaksinasi keluarga ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dr. Anda Johananti Kriswandari, atau biasa akrab dipanggil Ibu Anti. Beliau adalah koordinator bidang KBKR yang sekarang ini juga merangkap sebagai koordinator bidang vaksinasi nggih Bu nggih. Selamat pagi Ibu Anti. Selamat pagi Mbak Upi, ya senang Sehat-sehat sekali. ya Bu ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik, gimana Ya. ini kita ngobrolin apa ini Mbak Upi? Iya, kita mau ngobrol Vaksinasi terkait saomah, dengan vaksinasi keluarga atau vaksinasi saomah ini Bu. Nah, Ya. mungkin untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa sih Bu vaksinasi keluarga atau vaksinasi saomah ini Bu? Iya, ya jadi kalau kita berbicara tentang vaksinasi, tadi Mbak Upi sudah menyampaikan ya bahwa BKKBN itu mendapat amanah dari Bapak Presiden untuk membantu percepatan gitu ya, percepatan kegiatan vaksinasi yang dilakukan gitu ya. Nah, di dalam membantu ini tentunya bagaimana upaya kita mendekatkan vaksinasi kan seperti itu ya kepada keluarga-keluarga. Kalau kita bicara BKKBN pendekatannya keluarga ya Mbak Uki ya, di dalam setiap programnya kita itu kan pendekatannya keluarga. Jadi kalau kita bicara vaksinasi, ya bagaimana kita pendekatan vaksinasi itu dari keluarga gitu ya, dengan bagaimana mendekatkan layanan-layanan itu dekat dengan keluarga-keluarganya. Nah, kalau kita berbicara keluarga, ini kalau kita bicara kearifan lokal gitu ya, kita di Jawa ini kan kental sekali dengan bahasa-bahasa Jawa ya. Vaksinasi keluarga apa? Ya, vaksinasi saomah. Artinya apa? Di keluarga itu semuanya harapannya sudah mendapatkan vaksinasi gitu ya. Ada ayahnya, ada ibunya, anak-anaknya yang tentu saja sudah berusia 12 tahun ke atas ini mendapatkan fasilitasi untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, jadi ini seperti apa ya? Bagaimana kita menggerakkan masyarakat, kita bisa meng-KIM masyarakat bahwa penting loh kita semuanya ini mendapatkan vaksinasi. Kita paham betul ketika vaksinasi yang pertama kita masih vaksinasi untuk siapa gitu ya Mbak Upi ya? Ya, untuk nakes ya Bu. Iya, untuk nakes dulu, kemudian untuk pejabat publik dulu, kemudian usia sekian dulu gitu kan, lansia dan sebagainya. Nah, sekarang ayo deh, kita semua sudah bisa mendapatkan vaksinasi nih. Vaksinasi saomah nih. Ayahnya dapat, ibunya dapat, anaknya yang sudah di usia 12 tahun ke atas juga sudah dapat. Artinya bukan lagi yang harus dewasa ya, harus itu, tapi udah bisa. Vaksinnya tersedia dan kita ayo kita menggerakkan masyarakat
melalui keluarga-keluarga ini untuk semuanya mendapatkan vaksinasi. Jadi mudah ingatnya lah di masyarakat itu vaksinasi saumah gitu ya. Ini kan menjadi kemarin banyak juga yang tanya, Bu, kenapa sih kok vaksinasi saumah? Nah, itulah penjelasan kami ya, bagaimana BKKBN dengan pendekatan keluarga ini bisa seluruh keluarga ini mendapatkan vaksinasi. Seperti itu. Bu Anti, jadi kalau boleh dibilang apakah pendekatan dari vaksinasi keluarga ini berdasarkan data dari Kakak? Dari Kakak? Iya. Oh, jadi gini, kalau kita bicara vaksinasi itu sebetulnya kan sudah banyak dilakukan ya, baik oleh Dinas Kesehatan, oleh Pemda, melalui TNI Polri, melalui ya banyak sekali yang sudah melakukan. Tetapi ternyata ya mungkin jumlah penduduk yang banyak juga, sehingga kan cakupan vaksinasi itu beberapa saat yang lalu ketika Bapak Kepala BKKBN mendapat mandat dari Bapak Presiden, ada beberapa wilayah yang cakupannya itu masih dirasa rendah gitu ya, masih relatif rendah. Sehingga BKKBN diberi tugas untuk percepatan. Nah, sekarang kalau BKKBN basisnya keluarga, kemudian kan kita paham betul, BKKBN kan punya tenaganya sampai dengan ke lapangan ya Bu ya. Iya, lapangan yang dekat dengan keluarga-keluarga. Sehingga inilah yang digunakan. Ya, yang digunakan untuk meng-KIE bagaimana keluarga itu harus mendapatkan vaksinasi. Kemudian data, nah ini data juga bisa diperoleh dari teman-teman kita yang ada di wilayah, ada kita punya PLKB, PKB kan gitu ya, sampai dengan kader-kader yang ada di masyarakat. Nah, kalau kita bicara kader, pastinya kader itu paham betul dengan data yang ada di wilayahnya. Kader kita yang ada di RT, kader kita yang ada di dusun, ini paham betul. Oh, di wilayah saya RT sekian, ada sekian keluarga, dan ternyata ada yang belum divaksin. Nah, ini kan data ini di collecting mulai dari kader-kader yang ada di wilayah tersebut. Nah, sehingga data-data inilah yang akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata banyak nih di keluarga-keluarga yang belum tervaksin, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan data juga dari Dinas Kesehatan. Secara globalnya nih, setiap kabupaten kota sasaran vaksin sekian, sampai dengan tanggal ini gitu ya, sudah divaksin sekian. Ini vaksin dosis 1 gitu ya, dosis 2 sekian, berapa persennya sebetulnya cakupan. Nah, yang dilaksanakan oleh BKKBN ini kemarin lokusnya ya vaksinasi itu masih di bawah 30% dari yang mestinya divaksin. Ketika itu karena setelah ini kan banyak sekali nih percepatan yang dilakukan. Bahkan kalau datanya sudah dinamis ya Bu ya. Iya, jadi kalau kita lihat itu di setiap kabupaten kota melalui puskesmas kan sekarang juga sudah dilakukan, bahkan di Dinas Kesehatan DIY ini Selasa, Rabu, Kamis secara rutin ini juga melakukan vaksinasi. Iya, jadi ya bareng-bareng lah BKKBN dengan percepatan ini diharapkan melalui IBI tadi ya, Mbak Upi. Jadi kita menggandeng IBI, mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Karena kita tahu mungkin ada yang kesulitan untuk ke fasilitas kesehatan ya Bu ya. Berangkat ke fasilitas kesehatan atau tempat di mana vaksin itu dilakukan. Nah, dengan bidan mandiri ini harapannya dekat mendekatkan gitu ya, pelayanan ke masyarakat nggih. Masyarakat seperti itu. Nggih, Bu. Bu, selama ini kan bidan telah berperan sebagai vaksinator, tapi itu dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian kantor-kantor kesehatan pelabuhan. Nah, dalam program vaksinasi keluarga ini tentunya bidan tidak hanya berperan sebagai vaksinator saja, tapi bidan sebagai praktek mandiri bidan tentunya punya peran selain sebagai vaksinator. Nah, sudah adakah pedoman atau legal hukum yang dapat menjadi pegangan bagi para bidan ini untuk melaksanakan program vaksinasi keluarga ini? Oh ya, baik.
Jadi memang betul, kalau kita berbicara pelaksanaan vaksin yang sudah dilakukan, banyak dilakukan ya, sebetulnya ini vaksinatornya juga bidan gitu ya, kalau kita bicara puskesmas lah contohnya, ya dokter bidan pastinya akan melaksanakan vaksinasi untuk wilayahnya, vaksinatornya bidan. Nah, bidan ini pastinya sudah dilatih. Nah, sekarang ketika BKKBN ini menggandeng bidan, praktek mandiri untuk melaksanakan vaksinasi sendiri nih ya, kan seperti itu. Memang sudah ada regulasi ya, regulasi untuk ini bisa dilaksanakan. Jadi sebetulnya sudah ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 ya, Menkes 4845 tahun 2021 ini. Di sana tentang pendayagunaan bidan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID. Jadi di dalam Kementerian Menteri Kesehatan itu disampaikan bahwa vaksinasi itu dilaksanakan di mana, ada di rumah sakit, ada di puskesmas dan sebagainya, termasuk ada bisa dilaksanakan di praktek mandiri bidan. Nah, di sana juga diatur. Kalau ini dilaksanakan di bidan, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian juga koordinasi seperti apa yang harus dilakukan. Jadi sudah ada ini keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada juga SM Menteri Kesehatan nomor 0201 ya tahun 2021 ini vaksinasi untuk ibu hamil di dalam penyesuaian screening pelaksanaan COVID. Dan di BKKBN juga sudah dikeluarkan paduan pelaksanaan penggerakan pelayanan vaksinasi seperti apa. Jadi alurnya juga sudah diatur seperti apa gitu ya. Regulasi tadi sudah ada. Jadi BKKBN ini sebetulnya juga menindaklanjuti dari keputusan Menteri Kesehatan. Semuanya sudah diatur di sana. Kemudian kita juga membuat panduan pelaksanaannya seperti apa. Nah, sehingga ini bisa dilaksanakan dengan tadi tujuannya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi sudah ada pedomannya dan ini juga sudah disosialisasikan ya ke bupati, wali kota, ke teman-teman stakeholder di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi dari kesehatan, dari OPDKB, DP3, AP3 semua sudah kami advokasi tentang keputusan Menteri Kesehatan, kemudian juga tentang pelaksanaan penggerakan untuk pelaksanaan yang dilakukan BKKBN bersama bidan gitu ya. Jadi ini sudah bisa dilaksanakan. Oke, Bu. Mungkin harapannya dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan atau KMK ini, bidan dalam hal ini praktek mandiri bidan lebih tenang lagi ya Bu ya kalau misalnya turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan vaksinasi keluarga ya Bu. Iya, karena memang sudah ada regulasinya gitu kan. Jadi bisa melaksanakan di tempat prakteknya. Kalau selama ini melaksanakan di tempat kerjanya kan gitu ya, yang ada di rumah sakit gitu, sebetulnya dengan keputusan ini bisa melaksanakan di tempat prakteknya gitu. Oke, Bu. Dan BKKBN sudah laksanakan ini sebetulnya kemarin tanggal berapa nih? 18. 18-19 ya Bu di Kulon 18 Progo. di Kulon Progo. Ini sudah dilakukan sebetulnya dengan praktek mandiri bidan. Nah, kemarin di Kulon Progo itu dengan 1000 sasaran dilaksanakan di 5 titik layanan praktek mandiri bidan. Sudah dilakukan. Harapannya kan ini nanti bisa direplikasi, dilakukan di kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga cakupannya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Oke, Bu. Nah, mungkin sedikit balik ke poin yang pertama. Di sini kan salah satu target dari vaksinasi Saumah ini adalah ibu hamil gitu. Nah, di dalam KMK dan juga di dalam panduan yang telah diterbitkan oleh BKKBN sendiri,
apakah dalam pelaksanaannya juga ibu hamil ini juga boleh ditangani oleh PMB di dalam program vaksinasi keluarga, Bu? Ya, kalau di dalam regulasinya, kalau kita bicara vaksinasi saumah itu, vaksinasi keluarga itu memang vaksinasi keluarga itu termasuk di dalamnya untuk ibu hamil, menyusui dan anak gitu ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya memang kami masih melaksanakan untuk yang keluarga dalam arti umum dan untuk yang anak usia 12 sampai 17 tahun. Karena apa? Ketika kita bicara untuk ibu hamil misalnya, ini apa ya, ada harus pemantauan yang dilaksanakan sampai ibu itu melahirkan dan sebagainya. Dan untuk ibu hamil ini masih ini dilaksanakan oleh apa ya, organisasi-organisasi seperti kemarin di Geraha Sabar kita tahu bersama ada 1.000 ya ibu hamil ya mendapatkan vaksinasi dan itu BKKBN juga ada di dalamnya. Jadi itu juga mengandeng bersama dengan BKKBN dengan IBI gitu ya. Tetapi ada pemantauan berkelanjutan yang dilakukan sampai dengan si ibu melahirkan. Yang ini dilakukan oleh teman-teman IBI yang juga bekerja di puskesmas. Jadi secara medis ini dipantau. Karena bagaimanapun juga kalau namanya ibu hamil gitu ya kan ini harus mendapatkan perhatian khusus untuk seperti betul, itu. Bu. Jadi BKKBN yang melalui bidang praktek mandiri kita mengambil yang umum dan anak 12 sampai 17 tahun seperti itu. Bu, terkait dengan program vaksinasi saumah ini kita bekerja sama dengan praktek mandiri bidan. Kalau secara nasional kan jumlah bidan sendiri itu ada sekitar 400.000 lebih. Ya. Nah, kalau untuk di Jogja sendiri ini ada berapa Bu kira-kira potensi yang bisa kita maksimalkan gitu Bu? Iya, kalau kita bicara bidan, jumlah bidan di Jogja itu banyak banget ya. Tetapi kita kan berbicara ini pendekatannya untuk praktek mandiri bidan. Dan kemarin kami mendapatkan datanya ini dari teman-teman IBI untuk praktek mandiri bidan di DID ini ada 471. Nah, makanya ketika bidan ini akan sebagai vaksinator dan sebagai vaksinator harus mengikuti pelatihan, mengikuti workshop gitu ya, sehingga mendapatkan sertifikat vaksinator. Ini Kementerian Kesehatan bersama dengan BKKBN melakukan workshop vaksinator tata laksana vaksinasi COVID-19 bagi praktek mandiri bidan. Nah, dari target 471 di DIY, ternyata di angkatan pertama kemarin ini yang mengikuti cukup banyak, melebihi data dari target yang ada gitu. Di DIY kemarin itu diikuti lebih dari 600 bidan, karena memang ketika data itu ada, mungkin ada bidan yang bertugas di puskesmas atau bertugas di klinik atau di rumah sakit yang mengikuti juga ya. Karena kalau workshop itu kan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan gitu ya tentang hal-hal baru seperti ini, sehingga dari target 471 untuk praktek mandiri bidan di DIY ini ternyata melebihi gitu ya, ketika kita ngadakan workshop melebihi dari target yang ada. Nah, dan sekarang ini diadakan kembali nih workshop untuk yang kedua, untuk angkatan kedua ya Bu? Ya, karena ternyata secara nasional minatnya ini juga cukup banyak. Karena ini kan pelatihan yang dilaksanakan Kemenkes dan BKKBN ya, jadi memang secara nasional ternyata masih banyak dan sekarang ini dilaksanakan workshop kembali untuk angkatan kedua. Sedang berlangsung ya. Oke, Bu. Nah, kalau melihat data target nasional ini kan 50.000 PMB ya, Bu. Dan infonya dan infonya untuk angkatan pertama itu belum memenuhi sehingga diadakan angkatan yang kedua. Ya. Walaupun untuk DIY antusias dari PMB-nya sudah melebihi target ya, Bu ya.
dibuka angkatan pertama sudah lebih ini. Tapi karena target nasionalnya Iya, kurang, jadi jadi harus dilaksanakan ada kembali. batch Iya. kedua ya Bu ya. Ini juga dilaksanakan oleh 10 institusi pelatihan dari BKKBN, termasuk juga Latbang Perwakilan BKKBN Iya. DIY ya Bu. Iya. Jadi ketika pelatihan ini dilakukan, ini kan pelatihannya nasional ya dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BKKBN, dan kita sebagai pelaksana itu kemarin di angkatan pertama pun kita tidak hanya melatih untuk DIY sebetulnya, tapi ada provinsi-provinsi yang memang dilatih dari diklat BKKBN DIY. Jadi di masa pandemi ini kan pelatihannya tidak mendatangkan ya, jadi pelatihannya kan melalui daring. Ya, ini dilaksanakan. Nggih, Bu. Info dari bidang Latbang sendiri untuk yang angkatan 2 ini kan ada kuota 269 ya Bu. Ya, untuk Gunung Kidul sendiri ada 39 dan Kulon Progo 230. Sampai dengan kegiatan ini berlangsung, sebenarnya apakah sudah ada capaian peserta yang secara resmi mengikuti kegiatan dari workshop vaksinasi COVID-19 bagi bidan ini, Bu? Iya. Jadi ini nggih, ketika pelatihan tahap 1 dengan target kita 4.700, ternyata kan kita sudah mengikutinya lebih gitu ya. Nah, ketika ini dibuka lagi tahap 2, kita memang ada harapannya, ada peserta-peserta ini tambah lagi gitu kan. Nah, tetapi memang pelatihan ini kan tidak harus diikuti sekarang. Kita tidak tahu kalau misalnya bidan itu sekarang belum bisa mengikuti, dia mengikuti angkatan yang berikutnya lagi. Karena kalau kita bicara secara nasional, kalau nanti target belum tercukupi, karena banyak banget kan targetnya 50.000 ya. Jadi ada kemungkinan untuk akan ada angkatan ketiga ya Bu ya? Iya, karena kan waktu pelatihan itu ya, dengan mungkin ketugasan dia masih banyak, belum bisa mengikuti, dan harapannya ini kan menjadi melebar, tidak hanya PMB saja ya, tapi nakes yang lain, bahkan dokter ini ada yang mengikuti kegiatan ini. Kalau untuk di DIY sendiri, mohon maaf nih, saya tidak terupdate info dalam artian ini kan karena mendaftarnya langsung gitu ya, mendaftarnya langsung, kemudian diikuti dengan daring. Nanti kami akan dapat feedbacknya ini setelah mengikuti pelatihan, karena harus mengikuti selama kegiatan pelatihan berlangsung dan sebagainya ya. Nah, nanti kami bisa mendapatkan datanya ini dari bidang Latbang yang saat ini pelatihannya sedang berlangsung. Seperti itu. Bu. Siap ditunggu informasi lebih Iya, lanjutnya ya Bu ya. mudah-mudahan tambah banyak ya. Jadi pelaksanaan vaksinasi melalui PMB ini juga bisa segera terlaksana di setiap wilayah dengan bidan yang memang sudah terlatih semuanya. Oke, Bu. Nah, terkait dengan kegiatan vaksinasi Saomah ini, tentunya keberhasilannya sangat tergantung dengan adanya logistik dan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya sudah ada bidan yang sudah mendapatkan sertifikat workshop tata laksana vaksinasi COVID-19 ini. Nah, terkait dengan logistik lainnya yang dirasa harus dicukupi untuk kesuksesan kegiatan vaksinasi keluarga ini apa saja, Bu? Jadi seperti ini, kalau pelaksanaan vaksinasi melalui PMB ini kan dilaksanakan di tempat praktek PMB itu sendiri. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan pelaksanaan vaksinasi COVID melalui PMB. Itu semuanya sudah tertuang memang di KMK-nya. Yang pertama tentu saja ketersediaan vaksin. Nah, jika bicara tentang vaksin itu
pastinya ini kan melalui dinas kesehatan. Jadi tidak ada tempat lain. Jadi seperti juga kita di BKKBN ya. Kalau kita bicara Kita nggak punya ya Bu ya. ada di BKKBN. Siapapun akan melaksanakan baksos misalnya atau bidan manapun akan melakukan pelayanan ya vaksinnya dari dinas kesehatan. BKKBN gitu ya. Nah, seperti halnya itu, maka vaksin ini juga seperti itu. Vaksin ini ada di dinas kesehatan, disalurkan melalui dinas kesehatan kabupaten kota gitu ya, baru bisa tersalur sampai dengan nanti pelaksanaan di bidang praktek mandiri. Nah, tentu saja kalau kita berbicara SDM, ya bidang praktek mandiri kan tidak terus sendirian gitu ya, tetapi kan ada nakes lain yang bisa membantu. Karena kalau kita berbicara vaksin, kan mulai dari bagaimana pendaftaran, kemudian bagaimana screening gitu ya, kemudian nanti setelah vaksinasi, kemudian bagaimana nanti menjelaskan KIP-nya gitu ya kan ini harus dilakukan sampai dengan peserta itu memperoleh kartu. Dan di dalam keputusan Menteri Kesehatan itu juga disampaikan bisa dilakukan di bidang praktek mandiri, tetapi tetap ada supervisor dari dokter wilayah setempat. Jadi artinya ya dibilang pelaksanaan di PMB sendiri bukan berarti sendirian banget ini, tapi banyak mitra yang terlibat di sana, termasuk juga para mitra baik TNI, Polri, ibu-ibu PKK ini luar biasa memberikan bantuan mulai dari bagaimana penggerakan aseptor ini sampai dengan nantinya aseptor itu sudah tervaksin. Karena vaksin 1 kan masih nanti ada ahli vaksin 2 gitu ya. Jadi ini harus disampaikan dengan baik, dengan benar sehingga masyarakat itu paham betul tentang bagaimana dia memperoleh vaksin dan kapan dia harus vaksin lagi gitu ya. Ini merupakan kerja bareng seperti itu. Walaupun pelaksananya bidan di bidang praktek mandiri. Oke, Bu. Kalau kita melihat bagan yang sudah tayang ini, Bu, ada terkait dengan rencana kunjungan promosi dan edukasi. Di sini siapa stakeholder yang berperan dalam kegiatan rencana kunjungan promosi dan edukasi ini, Bu? Jadi kalau bicara ini ya sistem, mekanisme, alur gitu ya. Kalau bicara ini ya ini kalau dilihat satu-satu kok jadi ruwet gitu ya. Ini bacanya gimana ini kok jadi ruwet gitu ya. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan ini di wilayah, pastinya ini kerja bareng ya, kerja bareng. Walaupun nanti pelaksanaannya ada di bidang, tapi ini merupakan kerja bareng. Kita mulai dulu dari bagaimana di dalam rakor vaksinasi di tingkat kecamatan. Ini penting karena ini komitmen dari berbagai stakeholder untuk keberhasilan ini. Nah, setelah dilaksanakan itu, ini dibawa ke rakor desa, ini akan membahas targetnya itu berapa, gitu ya, berapa sasaran nanti yang akan divaksin. Terus mungkin target ini juga erat kaitannya dengan ketersediaan vaksin yang ada di puskesmas setempat ya, Bu ya? Iya, betul. Tetapi vaksin ini kan jenisnya juga macam-macam ya. Nanti ada penyesuaian juga antara target, sasaran, kemudian jenis vaksin yang tersedia kan seperti itu ya. Ini harus betul-betul dikoordinasikan. Tetapi kalau kita sudah berada di level kecamatan, tentu saja ini sudah terinformasi plotting vaksin yang ada di dinas kesehatan kabupaten kota gitu ya. Jadi di level kecamatan ini sudah komitmen di stakeholdernya, kemudian dibawa ke tingkat dusun, tingkat desa ini sasarannya ada berapa gitu ya. Sasaran dengan jenis vaksin ini misalnya seperti itu karena jenisnya berbeda-beda ya Bu ya. Karena
ada vaksin yang memang untuk umum 18 tahun ke atas gitu ya. Tetapi kalau vaksin keluarga yang 12 tahun ini bisa masuk, artinya jenisnya apa? Nah, ini perlu disampaikan. Kemudian kalau sudah jelas, kita harus promosi nih. Harus dilakukan promosi edukasi. Edukasi itu tentang vaksinasi, pentingnya bagaimana kita memperoleh vaksinasi. Kalau kita belum vaksin, ayo diajak vaksin. Karena ternyata tidak mudah juga mengajak orang untuk vaksin. Betul, Walaupun, Bu. iya, walaupun kenyataannya kalau kita menggelar vaksinasi, 1000 sasaran itu 3 jam itu langsung penuh Google Langsung Form, Bu. habis. Kita Tapi sudah banyak juga di masyarakat yang betul, menerima informasi yang tidak iya, valid terkait vaksinasi ini, Bu. betul. Makanya ini penting ada edukasi bagi masyarakat tentang vaksinasi ini, ya. Ini dilakukan. Sebetulnya apa ya? Kalau bicara tentang vaksinasi ini KII sudah banyak banget ya. Tetapi ternyata banyak juga yang memang belum paham betul. Mau vaksin aja susah, nggak mau gitu ya. Nah, ini perlu dipahamkan seperti apa. Nah, kalau sudah dipromosi nanti di pelaksanaannya seperti apa. Bidan juga tidak hanya bidan saja, tetapi juga pemanfaatan mitra-mitra yang ada. Kader luar biasa, kader PKK lah, ya semua dilibatkan di sana. Kalau kita melihat pelaksanaan di vaksinasi keluarga ini, berbagai stakeholder berperan di sana. Ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, PKK, IBI pastinya, kan seperti itu ya, kader-kader KB, teman-teman kita para PKB, PLKB semuanya membantu di dalam pelaksanaan ini. Tapi memang perannya itu memang berbeda-beda. Siapa nanti merekrut menyiapkan sasarannya yang dibutuhkan, disesuaikan dengan kuota yang ada, disesuaikan jenis vaksin yang ada. Ini kan perlu data ya, perlu data. Kemudian juga melakukan screening ya, pemeriksaan. Ini boleh nggak divaksin gitu ya, ini kan dilakukan. Ini dilakukan oleh bidan. Kemudian sudah itu vaksinasinya. Kalau sudah lolos dari sini, oh ya dilakukan vaksinasi, ini dilakukan oleh bidan. Nah di sana juga dijelaskan ini vaksinnya apa gitu ya, seperti Iya, apa. karena dosis kedua harus sama Iya, harus dengan dosis sama. pertama ya, Bu. Betul, ya, karena nanti yang ini dengan vaksin apa, besok keduanya itu harus sama, ini harus disampaikan sambil dia menerima vaksin. Kemudian setelah divaksin ini diobservasi, disampaikan atau dilihat perkembangannya ya ketika setelah mendapatkan vaksin. Alhamdulillah dari yang kita lakukan untuk vaksinasi ini semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada KIPI yang serius gitu ya. Semuanya alhamdulillah pada kondisi sehat. Insya Allah mudah-mudahan ke depan semuanya juga dalam kondisi sehat semuanya, Ya, tidak ada amin. KIPI yang serius. Karena kan hari ini juga dilaksanakan vaksinasi nih tapi di vaksinasi serentak ya. Kami juga bekerja sama juga dengan bidan, tapi bukan yang di rumah-rumah bidan praktek mandiri, gitu ya. Jadi memang ada dua versi yang dilakukan BKKBN. Yang pertama dengan bidan praktek mandiri yang di rumah-rumah, yang kedua dengan koordinasi juga menggandeng bidan juga, tetapi di vaksinasi massal ini juga dilakukan. Sama screeningnya bidan, kemudian vaksinatornya bidan, ini juga dilakukan. Hari ini sedang dilaksanakan nih vaksinasi Saumah kerjasama dengan Barsa City dilakukan dengan sasaran 1000 sasaran untuk umum dan anak usia 12-17 tahun juga. Bu, kalau di bagian ini kan saya tertarik dengan bagian screening ini. Screeningnya tertulis bisa dilakukan oleh bidan. Jadi Ya. bidan juga dapat melakukan screening dalam pelaksanaan vaksinasi keluarga ya, Bu. Ini udah ada aspek legalnya ya, Bu ya? Iya,
Iya, jadi dilakukan oleh bidan, tetapi di dalam KMK-nya ini tetap disebutkan bahwa ini supervisi dari dokter Dokter. puskesmas setempat. Ya, pastinya sudah apabila ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk vaksinasi, ini kan ada supervisornya dari dokter puskesmas setempat. Ya. Oke. Oke, Bu. Juga yang tidak kalah penting, mungkin di sini adalah peran dari kader IMP ya, Bu. Karena pada tahap terakhirnya nanti akan, memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara melihat, sertifikat vaksinasi. Karena Iya, sertifikat vaksinasi ini juga, digunakan sebagai syarat bepergian dan juga masuk mall kalau misalnya di Jakarta ya, Bu. iya. Saya Nggak nggak bisa pernah ke masuk mall mall ini. kalau belum, punya sertifikat vaksin. Iya, sekarang memang banyak fasilitas-fasilitas umum yang mensyaratkan kita sudah bisa menunjukkan apa sertifikat vaksin gitu ya. Nah, ini juga penting disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka yang sudah divaksin itu sebetulnya mempunyai sertifikat. Karena tidak semua belum semuanya paham tentang hal ini. Karena apa? Karena kan dikirim melalui email gitu ya, yang kadang emailnya itu tidak dibuka juga gitu ya. Terus dia kurang paham gitu ya dengan bagaimana cara membukanya, bagaimana kita bisa tahu kita punya sertifikat vaksin dan sebagainya. Termasuk juga kader yang bertugas di paling ujung ini juga menjelaskan tentang kapan dia harus vaksin kedua gitu ya. Karena memahamkan masyarakat itu memang tidak mudah. Dia merasa aku sudah vaksin, terus sudah gitu ya. Tetapi kan ini harus diulang dengan vaksin kedua. Kapan harus vaksin? Nah ini kan harus selalu diedukasi untuk masyarakat mengingatkan kembali kapan dia harus. Nah ini di tugas menyampaikan ini memang bisa dibantu oleh kader. Oke, Seperti Bu. itu. Terkait dengan sertifikat vaksin sendiri ini Nah, juga mungkin ada beberapa yang tidak dikirimkan email atau tidak mendapatkan SMS ya, Bu, tapi mungkin download via aplikasi Peduli iya, nggih, download sendiri Lindungi dari itu ya, Bu, aplikasi, ya? iya. Nah, makanya ini kan harus dipahamkan. Dan kalau di wilayah itu ini kan bisa dibantu oleh kader-kader yang ada di wilayah. Jadi dibantu, ini dilihatkan, ini punya gitu ya, mereka vaksin, sertifikat vaksin karena sudah vaksin 1 atau vaksin 2 kan gitu. Nah, ini tugasnya memang membantu. Karena kalau kita misalnya vaksin di tempat lain atau di kegiatan vaksin massal gitu ya, kan mungkin tidak sempat kita ngajari untuk bagaimana membuka Terlalu hektik ya, Bu, ya, saking ya. banyaknya peserta. Tetapi kalau di wilayah itu kan harapannya mereka itu kan dekat sehingga mereka dapat dibantu untuk bisa melihat bahwa dia sudah divaksin dan mempunyai sertifikat. Nah, harapannya gini, ketika kita mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat, maka peran-peran kader ini kan mendampingi keluarga yang divaksin ini untuk mengedukasi mereka paham tentang apa, mengapa, dengan bagaimana dengan vaksin ini. Begitu, Mbak. Oke. Bu, ini Hmm. juga, tertulis bahwa server RR atau pencatatan pelaporan ini melalui Piker. Nah, berarti Piker kegiatan vaksinasi keluarga yang dilaksanakan oleh Praktek Mandiri Bidan ini nanti juga akan dibantu oleh IMP dan juga kader ya, Bu, ya? Ya kalau kita bicara pencatatan dan pelaporan, semuanya itu kan sebetulnya satu pintu dengan aplikasi Piker. Nah, jadi kalau bidang tata mandiri ini melaksanakan kegiatan, pastinya dia juga mengikuti dengan Piker yang ada. Aplikasinya hanya satu, sehingga tadi kan vaksin kita peroleh dari dinas kesehatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan kita kan harus melaporkan nih dari misalnya dari 1.000 dosis vaksin yang diberikan, itu kemarin digunakan berapa, siapa
yang sudah divaksin. Karena ini kan berlanjut, nanti mendapatkan sertifikat, nanti vaksin kedua, sertifikat lagi kan seperti itu ya. Nah, sehingga aplikasi yang digunakan kita tetap menggunakan satu aplikasi. Jadi aplikasi ini memang aplikasi Piker dari Kementerian Kesehatan yang kita diberikan aksesnya gitu ya untuk bisa melakukan pencatatan pelaporan kegiatan vaksinasi yang dilakukan. Satu pintu untuk vaksin, satu pintu untuk pencatatan pelaporannya. Sehingga dengan satu aplikasi ini tidak mungkin terjadi double data duplikasi ya untuk data sasaran terus masuk dilaporkan di dual itu kan tidak bisa ya karena kita berbasis dengan kode unik NIK. Oke, Bu. Kemudian yang saya dengar juga kalau misalnya data tidak selesai di entry sampai dengan efek samping yang dirasakan pasca vaksin, itu kemudian akan menghambat terbitnya sertifikat vaksinasi ini, Bu. Informasi yang saya dapat. Yeah. Itu memang seperti ini ya. Jadi screening awal yang dilakukan ini untuk bisa tidaknya sasaran itu mendapatkan vaksinasi. Tetapi ketika terjadi KIPI dengan peserta itu seperti apa, itu kan dipantau ada di dalam KIPI itu ada catatannya. Misalnya sasaran itu ada penyakit tertentu, itu kan harus dituliskan di sana. Sehingga ketika ada KIPI bisa dilihat dari catatan di dalam pikernya itu. Ada catatan di sana, Mbak. Nah, ini untuk memudahkan memantau penerima vaksin ini ke depannya setelahnya. Nah, ini memang ada di aplikasi itu sudah tertera ya screening yang dilakukan bagaimana kondisinya ketika itu dan apakah dia punya riwayat tertentu, semuanya sudah ada di situ. Itu untuk memudahkan pemantauan nantinya. Oke. Jadi dengan kata lain Piker ini sebagai apa ya, Bu, kendali agar sasaran itu juga aman ya, Bu ya? Ya, ya seperti itu. Di samping memang untuk pelaporan kegiatannya, pelaporan cakupannya, nggih. Nggih. Nggih, Bu, saya tertarik tadi dengan kalimat dari Bu Anti bahwa Piker ini adalah satu-satunya RR yang ada gitu. Nah, bagaimana dengan kegiatan vaksinasi keluarga ini? Apakah Piker juga menjadi satu-satunya RR yang ada atau akan ada bentuk pencatatan dan pelaporan lainnya, Bu, untuk mengetahui bahwa sebenarnya vaksinasi keluarga yang dilakukan oleh BKKBN ini sudah berapa sasaran yang bisa didapatkan? Ya, kita masih tetap menggunakan Piker, Mbak, karena itu memang aplikasi yang digunakan di dalam memantau pencatatan pelaporan pelaksanaan COVID yang sudah dilakukan. Jadi walaupun BKKBN yang melaksanakan vaksinasi, BKKBN tetap menggunakan Piker. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk memperoleh user di dalam pelaporan ini melalui aplikasi Piker pastinya. Oke, Bu, terkait dengan Bagan ini lagi, Bu, saya agak tertarik dengan Bagan. Jadi kita nggak apa-apa ya, Bu, agak berlama-lama di Bagan ini. Di Bagan ini kan ada terkait dengan pemetaan target dan juga pelaksanaannya. Nah, apakah juga ada mekanisme pra-pelaksanaan atau kegiatan setelah pelaksanaan, setelah pelayanan vaksinasi keluarga ini yang dilakukan untuk menjaring data sasaran dengan jumlah peserta yang benar-benar datang pada saat pelaksanaan vaksinasi, Bu? Ya, jadi gini, kalau target sasaran ya, seperti saya sampaikan tadi, kita kan menggunakan laporan dari Dinas Kesehatan, pastinya target sasaran penduduknya yang harus divaksin sekian, sampai dengan sekarang itu divaksin 1 berapa, vaksin 2 berapa, sisa sasaran yang belum divaksin berapa gitu ya, itu yang kita gunakan. Kemudian itu secara nasional, kemudian kita kan breakdown masing-masing provinsi.
kemudian kita mendapatkan target sasaran. Namun begitu seperti saya sampaikan tadi, data itu kan dinamis, ya. Jadi misalnya ini DIY kemarin untuk 2 kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul ini ditarget membantu percepatan sebanyak 234.000 sekian. Tapi data yang digunakan kan itu data 28 Juli gitu ya. Nah, dengan percepatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk juga Dinas Kesehatan sendiri, kemungkinan capaiannya itu kan sudah melebihi dari, maksudnya sudah lebih Dari trennya itu 30% naiknya. ya, Bu, ya? Trennya itu naiknya kan sudah lebih tinggi dari yang data kemarin gitu loh. Sehingga mungkin dari target-target ini ya tidak mesti terus ya segitu itu targetnya BKKBN harus dilakukan oleh BKKBN, kan tidak seperti itu. Tetapi kita menghitung dari target-target yang ada. Nah, sehingga kalau ada perubahan antara target dan sasaran yang akhirnya divaksin, saya kira itu hal yang wajar saja. Jangankan kita bicara target dan capaian. Orang kita sekarang bicara besok akan vaksinasi 1.000, sudah terdaftar 1.000. Akhirnya itu kan bisa tervaksin lebih atau kurang, ya kan? Bisa lebih, bisa kurang, kan bisa seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi bukan berarti kalau DIY untuk target BKKBN sekian tuh harus sekian banget. Tidak, karena data ini kan memang dinamis. Seperti halnya kalau kita diharapkan 1 PMB dengan 50 orang sehari, kan bukan berarti terus BKKBN 471 bahkan lebih yang sudah dilatih, kemudian dikalikan jumlah hari, kemudian dikalikan jumlah asimptot, kan tidak serta-merta seperti itu ya, tidak persis seperti itu. Nah, ini yang terjadi di wilayah karena memang data itu dinamis banget, kemudian tergantung juga dengan sasarannya kan seperti itu ya, tergantung juga dengan ketersediaan vaksinnya kan macam-macam lah hal aspek-aspek yang mempengaruhi. Tetapi tetap BKKBN menjalankan amanah ini bekerja sama dengan bidan melaksanakan kegiatan vaksinasi. Dan ini bergulir terus. Insya Allah nanti setelah kegiatan vaksinasi kerjasama dengan Barsa City ini, kami juga akan melaksanakan kegiatan vaksinasi melalui PMB di Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, gitu ya. Amin, amin Bu. Oke. Nah, Bu Andi tadi juga menjelaskan bahwa BKKBN telah melaksanakan vaksinasi keluarga bersama dengan PMB di Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 18 Agustus. Kabupaten Kulon Progo. Nggih, Kabupaten Kulon Progo. Agak meleng ini, Bu. Nah, mungkin Bu Anti bisa cerita, bagaimana kegiatan tersebut dapat terlaksana, siapa saja yang terlibat, kemudian strateginya seperti apa, Bu? Ya, baik. Jadi menindaklanjuti gitu ya, menindaklanjutin dari keputusan Menteri Kesehatan, menindaklanjuti dari arahan Kepala BKKBN. Nah, kita yang ada di DIY ini memang sudah melaksanakan program vaksinasi keluarga. Nah, yang dilakukan melalui PMB kemarin pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Tentunya diawali dari tahap perencanaan, bagaimana kita advokasi kepada bupati, kepada stakeholder setempat, dinas kesehatan, OPDKB kabupaten kota, ke bupati pun kami juga ke dewan gitu ya. Kita advokasi dulu bahwa BKKBN akan membantu percepatan program ini gitu ya. Setelah advokasi pastinya ditindaklanjuti oleh berbagai stakeholder ini untuk koordinasi di tingkat kabupaten.
Dinas Kesehatan, OPDKB, PKK, pastinya IBI gitu ya, koordinasi terkait dengan bagaimana ketersediaan vaksin, terus titik-titik layanannya akan gimana, penyelenggaranya seperti apa, siapa saja yang terlibat, bagaimana penggerakannya, kan ini semua harus dikoordinasikan, termasuk dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, para PKB, PLKB gitu ya, kemudian juga koordinasi dengan puskesmas setempat, bagaimana kita bisa memperoleh pikernya, kan gitu ya, memperoleh akses maksudnya, akses pikernya untuk username dan bagaimana, passwordnya ya Bu. untuk bisa melaporkan, kan tidak cukup untuk melaksanakan, tapi juga melaporkan kan seperti itu. Nah ini sudah dikoordinasikan di tingkat kabupaten. Nah setelah itu baru ini sasarannya berapa, vaksinnya apa, kapan dilaksanakan, IB-nya juga siapa, titik penanggung jawabnya, nakes yang lain yang membantu siapa, kan gitu ya. Nah, ini dilakukan. Kemudian di tingkat lokasi ini kan kalau kita bicara PMP, lokasinya bukan semuanya itu di satu wilayah. Misalnya kemarin yang di Kulon Progo itu kan tidak wates ya, wates KB gitu ya, tidak beberapa kecamatan ya Bu. Iya, melibatkan beberapa Kapanewon gitu ya. Jadi ya seperti di Wates kemarin, di Wates itu dilaksanakan di 2 titik. Kemudian ada di Kapanewon Galur, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Sentolo. Itu dilaksanakan juga gitu, sehingga koordinasi lagi di tingkat Kapanewon. Karena apa? Nanti kan mitra-mitra itu juga ikut bagaimana menggerakkan, bagaimana membantu, gitu kan, proses pendaftaran, membantu input data dan sebagainya. Nah, ini penggerakan ini, pendataan ini pastinya juga dibantu oleh berbagai stakeholder yang ada. Ada Pramil, ada Polsek gitu ya, ada di Babinsa, Babinkamtibmas, PKK, IBI sendiri pastinya, kader-kader kita pastinya, PKB pastinya semuanya ada di sana. Nah, tentu saja dengan tugas peran masing-masing. Seperti tadi ada pendaftaran, ada yang nanti tugaskan piker, screening ya penapisan, ada yang dipiker, screening. Dan yang paling penting lagi di era pandemi ini prokes harus dikedepankan. Betul karena Bu. Jangan sampai ada kerumunan ya Bu ya. Jangan sampai ada kerumunan setelah vaksinasi malah COVID-nya menjadi tinggi. Jadi harapan kita kan vaksinasi itu biar masyarakat kita sehat ya, tidak mudah tertular untuk COVID ini kan seperti itu ya. Tapi ini memang prokes juga menjadi perhatian kita untuk bagaimana tetap dilaksanakan di dalam kegiatan vaksinasi yang dilakukan. Seperti itu. Nah, seperti ini ada dokumentasi kegiatan ini terlihat di sana. Ada dari unsur polisi tentara juga ya Bu ya. Babinkamtibmasnya ada, Babinsanya ada, IBI-nya ada gitu ya. Nah, ini program Bangga Kencana ini PKB nih yang pakai seragam PKB PLKB ini Bu, iya, batiknya khas banget. Itu di pendaftaran itu baru input data gitu ya. Di foto sebelah ini masih menunggu dengan prokes. Jadi ada jaga jarak, memakai masker ya Bu. Tetap harus pakai masker, disediain hand sanitizer, ada tempat cuci tangan gitu ya. Dan di ruangan itu pastinya waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi ini kan nunggunya di luar gitu ya. Harapannya memang tetap harus prokes itu dijalankan, ditaati dengan ketat gitu ya.
Nah, ruangannya terbuka ya, Bu, ya? iya, ini nunggunya nih di luar, ngantrinya di luar, tidak berkerumun gitu ya harapannya. Nggih. Nggih, Mungkin Bu. masih ada dokumentasi lain. Coba Mungkin kita lihat bisa ya. next slide, Mbak Mhm. Ana. Nah, ini dia. Tapi ketika foto kita ngumpul tuh. Sebentar, Bu, sebentar itu Iya, nggak sebentar buka kita masker. iya, kita tidak buka masker, kita ngumpul untuk foto, untuk dokumentasi, dan yang paling penting itu sebetulnya, backdrop di belakangnya itu, bahwa di Apa situ itu, Bu? bahwa di situ tertera bahwa pelaksanaan ini dilaksanakan di praktek mandiri bidan. Itu tulisannya seperti itu tuh di belakang, kecil-kecil ya. Oke, Nah, yang foto sebelahnya ini, dewan ya, DPRD setempat DPRD. juga melakukan peninjauan di kegiatan ini. Karena bagaimanapun juga bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan tetap prokes gitu ya, berjalan dengan baik dan lancar. Siapa saja yang terlibat ini, nah ini ada juga kunjungan dari Dewa. Nggih, Bu. Dalam pelaksanaan vaksinasi, keluarga di Kabupaten Kulon Progo yang ada di 5 titik PMW ini, apakah terdapat kendala-kendala, Bu? Alhamdulillah dari laporan pelaksanaan yang dilakukan dari 1.000 sasaran kita memberikan vaksin pada 1.052 sasaran akhirnya gitu ya dilaksanakan dan sampai dengan saat ini alhamdulillah semuanya pada kondisi baik, tidak ada laporan KIPI terjadi di sana dan mudah-mudahan ke depan juga tidak ada akan laporan KIPI yang terjadi. Jadi Amin. alhamdulillah dan harapan kami tentunya vaksinasi kedua, ini kan vaksinasi pertama nih, Iya, Bu. juga bisa disengkuyung oleh berbagai mitra sehingga bisa dilaksanakan kembali untuk membantu masyarakat yang memang saat ini sangat-sangat membutuhkan vaksinasi. Nah, dan mudah-mudahan juga pelaksanaan yang ada di Kulon Progo ini bisa menjadi apa ya model pelaksanaan yang bisa dilakukan di kabupaten yang lain. Harapannya seperti itu. Nggih, Bu. Kalau berbicara terkait dengan target, Bu, kita kan pasti ditarget dari BKKBN pusat nih, Bu. Berapa target untuk vaksinasi keluarga khusus untuk Nah, DIY itu sendiri, Bu? dia. Kalau kita bicara target, seperti tadi saya sampaikan ya, baru untuk kan tahap awal itu DIY hanya 2 kabupaten dengan J. Di capaian bawah 30% ya, Bu? capaian ketika itu ya, Iya. data 28 Juli ketika itu masih masih di bawah 30%. Itu hanya di 2 kabupaten nih, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Dan kesempatan pertama ini dilakukan di Kulon Progo. Nah, kalau kita bicara targetnya itu, targetnya luar biasa. 234.000 sekian untuk 2 kabupaten. Nah, dari 2 kabupaten ini kami mencoba menghitung berapa untuk Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan pada sisa target yang belum tervaksin dan berdasarkan target yang diberikan oleh BKKBN. Ternyata ketemunya di Kulon Progo ini mestinya BKKBN bisa membantu 98.000 sekian, Nggih. kan di Gunung Kidul itu di 144 sekian. Nah, itu kan target yang luar biasa. Luar biasa, Bu. Luar biasa untuk dapat dilaksanakan melalui bidang praktek mandiri ya, karena kan harapannya BKKBN melalui bidang praktek mandiri. Namun begitu, seperti yang saya sampaikan tadi juga, kan sekarang vaksinasi itu percepatannya dilakukan oleh banyak pihak. Kalau Betul. kita bicara Bandara Nia, besok 20.000 gitu ya. Nah, ini kalau percepatannya yang dilakukan oleh berbagai pihak itu juga tinggi, artinya sisa nanti kan juga lebih rendah lagi. Nah, target sekian tentunya tidak hanya dipenuhi oleh BKKBN, tetapi
BKKBN tetap membantu, tetapi angka target ini saya yakin dinamis akhirnya. Karena begitu percepatannya tinggi, trennya naiknya cepat, target itu kan sudah tidak segitu lagi pastinya. Nah, ini yang tentunya kalau bicara target, nanti ini juga melihat dinamika yang ada di lapangan, kemudian laporan-laporan dari dinas kesehatan setempat pastinya, berapa sih sebetulnya sisa target yang ada. Nah, ini yang kita bantu untuk percepatannya. Oke, Bu. Mungkin di materinya Bu Anti bisa ditampilkan terkait dengan capaian vaksinasi untuk DIY ya. Sepertinya ada di slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya ini data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan ketika kita bicara vaksinasi. Ini masih di tanggal 10 Agustus, Mbak. Nah, ketika itu tanggal 10 Agustus datanya seperti ini untuk totalnya. Ini ada sumber data ini dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau dilihat ya datanya masih sekian, tapi jangan lupa ini data 10 Agustus. Nah, yang dipakai oleh pusat kemarin data yang kami peroleh tanggal 28 Juli gitu ya. Nah, di 10 Agustus semuanya sudah bergerak lagi gitu kan. Apalagi sekarang dengan percepatan. Jadi memang saya sampaikan target itu bukan target statis ya, tapi kan ini dinamis ya, Bu. Jadi target itu saya yakin akan berkurang dari yang ada karena capaian vaksinnya juga semakin tinggi kan seperti itu. Kalau melihat dari 5 kabupaten kota yang ada di DIY yang sudah mencapai 100% untuk vaksin pertama ini untuk kota Jogja ya Bu ya? Iya, memang kalau dilihat dari data ini data kami peroleh dari Dinas Kesehatan, memang sudah, walaupun kenyataannya kan kalau dibilang kota Yogyakarta mestinya tidak semuanya kota Yogyakarta kan kalau kita ada yang berasal dari luar kota Yogyakarta juga ya Bu? Betul. Oke Bu. Nah, mungkin dari Bu Anti ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement pertemuan kita pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di Jumat Sharing kali ini kami memang mengangkat tema vaksinasi saomah gitu ya. Ini untuk bagaimana kita mensosialisasikan kegiatan vaksinasi yang memang secara khusus ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia kepada BKKBN melalui Kepala BKKBN untuk membantu percepatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di daerah. Jadi kehadiran BKKBN adalah membantu percepatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Ini juga sebagai tindak lanjut kami lakukan juga sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Kesehatan yang sudah tertuang di keputusan nomor 0107/4845 tadi seperti yang kami sampaikan. Nah, polanya seperti apa? Sudah ada panduan yang bisa dilakukan dan ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Dan harapan kami tentunya tidak ada keberhasilan yang sendiri, ya kan? Mau berhasil sendiri ya bagaimana gitu kan tidak ada keberhasilan sendiri. Tentu saja ini bisa terlaksana berkat dukungan, bantuan, peran, kerjasama kita semuanya dengan berbagai stakeholder yang ada. Dan tentunya ketersediaan vaksin ini juga menjadi perhatian kita, kesiapan SDM ini juga menjadi perhatian kita, ya. Makanya workshop ini dilakukan, workshop pertama sepertinya masih belum memenuhi ya, belum memenuhi. Ada lagi workshop kedua gitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama untuk bisa suksesnya pelaksanaan vaksinasi keluarga. Yang tidak kalah penting juga peran dari kader-kader yang ada di wilayah.
ketika melaksanakan KIE ini. Tadi penting banget ya KIE tentang vaksin ini diberikan, dan juga bagaimana penggerakan sasaran ini dilakukan. Karena memang saya tadi sampaikan berbeda ya, kalau kita melalui Google Form 3 jam langsung 1000, tapi kan banyak juga yang belum. Nah, ini yang di wilayah-wilayah ini perlu diedukasi, perlu digerakkan gitu ya untuk mendapatkan vaksinasi dengan pola pendekatan sasaran melalui keluarga-keluarga tadi. Jadi keluarga, ayah, ibu, anak, ayo ikut vaksin gitu ya, vaksin saumah gitu ya, seperti yang hari ini dilaksanakan gitu. Oke Bu, terima kasih. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Anti bahwa BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan dari vaksinasi keluarga ini tidak dapat tercapai jika tidak ada dukungan dari lintas sektor, baik dari organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, kader IMP, PPKBD, Sub-PPKBD, PLKB, dari IBI sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari partisipasi masyarakat. Karena sudah ada logistik dan SDM, tidak akan ada gunanya jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Iya, betul. Sudah vaksin, tapi jika masyarakat abai protokol kesehatan, tentunya juga COVID-19 ini tidak akan selesai-selesai ya Bu ya. Iya, benar-benar. Iya. Saya sebagai pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini mewakili Bu Anti sebagai narasumber dari kegiatan sesi 27 Jumat Sharing ini, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pelaksanaan sesi 27 Jumat Sharing kali ini masih jauh dari kata sempurna. Tetap sehat, tetap semangat. BKKBN berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.